Sriwijaya. Patah tumbuh hilang berganti. Halo sahabat podcast, selamat datang di episode terbaru kami bersama saya, Sertukawat Sarina Putri. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di Sriwijaya Podcast, kalian di ruang dengan yang penuh inspirasi dan informasi ini. Salah satu badan pelaksana di lingkungan Kodam 2 Sriwijaya adalah Satuan Hukum Kodam 2 Sriwijaya atau disingkat dengan Kumdam 2 Sriwijaya yang bertugas memberikan bantuan hukum pada seluruh satuan dan personel di bawah Kodam 2 Sriwijaya. Apa itu Kumdam 2 Sriwijaya? Mari kita kupas tuntas dalam acara Sriwijaya Podcast hari ini. Dengan narasumber kita hari ini, Bapak Kolonel CHK Amirullah Mesa, Kepala Hukum Kodam 2 Sriwijaya. Selamat datang Bapak, izin di Sriwijaya Podcast Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Sriwijaya Podcast. Baik, akan saya perkenalkan diri sebelumnya. Saya Kolonel CHK Amirullah SH. Saya selaku Kepala Hukum Kodam 2 Sriwijaya. Terima kasih perkenalannya Bapak, izin sebagai Badan Pelaksana Kodam 2 Sriwijaya, Bapak tentunya melaksanakan kerja itu tidak bisa sendirian Bapak izin. Ya. Bagaimana struktur organisasi Kumdam 2 Sriwijaya Bapak dan apa yang menjadi tugas pokoknya sendiri Pak? Baik, dalam struktur organisasi Hukum Kodam 2 Sriwijaya tentunya ada namanya eselon pimpinan, terdiri dari Kepala Hukum Kodam yang berpangkat kolonel dan wakil kepala berpangkat kolonel, terus ada eselon pembantu yaitu kepala seksi dukungan dan bantuan hukum singkat Kasiduk Bankum. Selanjutnya kepala seksi perundang-undangan singkat Kasundang. Terus ada unsur pelayanan yaitu Kasituut. Selanjutnya ada unsur pelaksana yaitu Kalak Hukum, gitu kan, Kalak disingkat Kalak ya. Terus organisasinya itu tugasnya itu ada terdiri dari dukungan hukum, yaitu menyelenggarakan kegiatan dukungan hukum kepada satuan dan prajurit Angkatan Darat dalam rangka pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan, misalnya pembekalan bagi prajurit TNI yang akan melaksanakan tugas operasi, misalnya baik operasi ke luar negeri maupun dalam pengamanan perbatasan atau tugas operasi seperti ke Papua sekarang ini. Ya, jadi sebelumnya itu kita memberikan arahan hukum, bagaimana sih hukum militer, hukum operasional di sana, jangan sampai terjadi pelanggaran hak asasi manusia di sana kan. Jadi semua itu harus ada. Kita bertempur itu, kita melaksanakan tugas operasi itu ada aturannya, harus ada kurikulum hukum yang harus dipatuhi. Selanjutnya itu ada namanya bantuan hukum, yaitu bantuan hukum menyelenggarakan kegiatan penyelesaian perkara baik di dalam atau di luar pengadilan kepada satuan prajurit dan PNS Angkatan Darat beserta keluarganya, ya, termasuk juga masyarakat. Kita di sini memberikan pelayanan, itu kan untuk ngeter, istilahnya kan kita ngeter kepada masyarakat supaya bagaimana nama baik TNI terangkat. Walaupun kita di sini tidak mencampuri urusan perdata orang lain, tapi kalau kita sekedar memberikan nasihat bantuan hukum, mau pidana, mau perdata, mau kasus perceraian, sengketa waris, kita berikan nasihat hukum bagaimana caranya berproses di peradilan supaya lebih mudah. Kan dia bisa nanti misalnya kan mau cerai, ya nggak perlu pakai ini pengacara, penasihat dari luar, cukup dirinya sendiri kan bisa sendiri kan, nggak perlu, nggak wajib itu bahwa misalnya mau cerai itu orang harus pakai pengacara. Ya tentunya ya kita sebagai ini berikan ini, paling kita berikan begini caranya membuat gugatan cerai di pengadilan agama atau di pengadilan negeri, mengharapkan kepada masyarakat. Itulah pengabdian kita kepada masyarakat. Terus yang ketiga masalah perundang-undangan, yaitu kegiatan kompilasi hukum dan pengkajian peraturan perundang-undangan. Contohnya di Kodam ini kan sering terjadi perjanjian kerjasama. Nah, tentunya kitalah yang membuat draft-draft perjanjian itu. Jadi kita juga sebagai staf khusus daripada Pangdam itu kan. Jadi setiap tindakan apa yang dilakukan oleh pimpinan kita tentunya harus ada saran pendapat hukum dari Kodam supaya
terarah, supaya akibat hukumnya sudah kita bisa pertimbangkan, kalau melakukan gini akibatnya begini. Kita selalu memberikan saran, baik diminta atau tidak minta. Kewajiban daripada Kumdam untuk memberikan saran pada penegak hukum kepada pimpinan kita, termasuk pimpinan satuan-satuan yang lainnya. Masalah lagi Pak, masalah ini fungsi di dalam satuan sendiri, misalnya di Kumdam itu ada juga kan bagian intelijennya, yaitu menjalankan kegiatan bidang pengamanan dan rangka mendukung tugas pokok dalam pengamanan personil di Kumdam kan. Punya juga kan ya perlu ada pengamanan sendiri, walaupun dalam hukum ya tetap perlu ini. Termasuk juga operasi, yaitu menjalankan kegiatan di bidang latihan sidang ini komplit, latihan sidang di pengadilan, supaya nanti anggota kita itu bisa mahir. Nah, karena di Kumdam itu walaupun pangkatnya Prada bisa jadi pengacara juga, yang penting mempunyai kualifikasi sarjana hukum. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada anggota kita supaya dia mahir. Lanjut masalah sumber daya manusia SDM, tentunya kita kan tadi seperti itu selalu ini ada pergantian generasi, perpindahan sudah ini kan pindah generasi, terus ada pendidikan, selanjutnya terus masalah logistik juga kan, tentunya kan walaupun kan perlu juga masalah logistik itu, perusahaan misalnya bagaimana pakaiannya, pembagian ini pakaian sepatu dan sebagainya, serta rumahannya juga. Terus juga masalah tutorial tadi, kita juga kan mengenal masyarakat di sekeliling kita akan yang sana, ke panti asuhan, ke tempat-tempat ibadah, termasuk juga ini tadi penyuluhan hukum kepada masyarakat dan bantuan nasihat hukum kepada masyarakat. Itulah pengertian kita secara tutorial yang diinginkan ini. Mungkin saya sampaikan. Mohon izin Bapak, Satuan Kumdam Sriwijaya tentunya sudah banyak melakukan hal-hal positif Bapak, izin. Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan Bapak? Kegiatan kita usulkan itu ya tadi seperti ketua itu, misalnya tadi mengabdi masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, atau masyarakat yang datang meminta bantuan hukum, nasihat hukum, gitu. Ataupun warga-warga veteran yang datang di situ, atau keluarga besar. Karena sekarang ini kan adanya ini udah dibatasi kita kan, nggak seperti dulu sampai ponakan, sampai ipar, kakak ipar, adik ipar bisa. Sekarang udah terbatas kita. Tapi kita tidak mutlak kita harus melarang, maksudnya datang kita menolak, itu enggak. Tetap kita layani walaupun sifatnya hanya di luar peradilan. Sebatas nasihat bantuan hukum saja itu, Bapak. ya. Siap. Mohon izin Bapak, dari sahabat Sriwijaya sering mendengar tentang hukum pidana militer dan hukum pidana umum. Apa perbedaannya, izin Bapak? Baik, terima kasih. Akan saya jelaskan perbedaan antara pidana militer dengan pidana umum. Jadi pidana militer adalah bagian hukum positif yang berlaku bagi istilah peradilan militer yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan yang merupakan larangan dan keharusan, serta terhadap pelanggaran diancam dengan pidana yang menentukan dalam hal apa dan bila mana pelanggaran dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan, dan menentukan cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum. Contoh tindak pidana militer yaitu kasus desersi, kasus THTI, kasus insubordinasi. Desersi itu melarikan diri tanpa izin lebih daripada 30 hari. Terus THTI kurang daripada 30 hari. Jadi tanpa izin anggota kita tidak masuk dinas selama 30 hari, lebih dari 30 hari, makanya disersi. Kalau kurang daripada 30 hari namanya THTI. Terus insubordinasi misalnya melawan perintah. Nah, itu dasar hukumnya pasal 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, disingkat KUHP Mil, gitu ya. Terus untuk pidana umum itu, pidana umum adalah aturan hukum pidana yang berlaku untuk seluruh warga negara
dalam masyarakat sipil, termasuk militer di sini. Nah, contoh kasus pencurian, pembunuhan, korupsi, dan sebagainya. Ya, dasar hukumnya pasal 73 tahun 58 yang berlakunya Undang-Undang 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia yang mengubah kitab undang-undang hukum pidana. Ya Bapak, mohon izin Bapak, sekarang kan lagi marak tentang kasus judi online, izin Bapak. Dan ini sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, termasuk anggota TNI, izin Bapak. Bagaimana peran Kumdam menghadapi kondisi ini Bapak, dan apa hukumannya Bapak? Baik, peran Kumdam dalam kasus maraknya judi online ini di lingkungan TNI, yaitu melakukan penyuluhan hukum. Sekarang hari ini kita berkoordinasi juga dengan pihak Bintal supaya bersamaan ikut ada penyuluhan dari Bintal, ada penyuluhan dari Kumdam, termasuk penyuluhan kesehatan. Supaya seiring itu, bagaimana menjelaskan kepada prajurit kita supaya tidak melibatkan diri dalam kasus judi online. Kemarin kan sudah ada ST dari Panglima TNI yang bagi anggota yang melakukan judi online maka akan dilakukan tindakan disiplin. Siap. Ada lagi ST terbaru itu kemarin Juli supaya anggota ini dikasih hukuman disiplin. Nah, supaya ada efek jerah lagi, yaitu disidangkan di satuan pada hukumannya teguran, ada hukuman penahanan ringan, hukuman penahanan berat. Dan kita sudah setiap ini memberikan penyuluhan supaya komandan satuan menindak tegas anggotanya itu kan. Perlu setiap apel itu diperiksa HP-nya itu bagaimana, apakah ada sistem apa namanya itu ini yang ini. Jadi diperiksa, jadi ada kontrol daripada komandan dan termasuk perwilanya supaya anggota bermandat ini terbebas dari judi online. Siap Bapak, mohon izin Bapak, ada pesan yang ingin disampaikan Bapak kepada sahabat Sriwijaya, terkhusus prajurit Kodam 2 Sriwijaya ini Bapak. Baik, pesan-pesan yang sampaikan kepada seluruh warga prajurit TNI Kodam 2 Sriwijaya, menyampaikan prajurit sekalian, sebagai bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Darat, kita semua memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga nama baik institusi, terutama Kodam 2 Sriwijaya. Saya mengingatkan dengan tegas segala bentuk tindak pidana termasuk judi online adalah pelanggaran hukum dan tidak ada toleransi dalam tubuh TNI. Tidak ada tempat bagi prajurit menggadaikan kehormatan militer demi kesenangan sesaat. Saya mengajak seluruh prajurit dan jajaran Kodam 2 Sriwijaya untuk menjauhi pelanggaran sekecil apapun bagi prajurit yang memiliki permasalahan hukum, baik pidana, perdata, dan tata usaha negara, maupun permasalahan hukum lainnya dapat mengajukan permohonan bantuan hukum ke Kumdam 2 Sriwijaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas perbincangannya hari ini. Saya Sertikuat Sarina Putri bersama Saya Kolonel CK Amir Welo, Kumdam 2 Sriwijaya. salam hormat dari kami, Sriwijaya. Sriwijaya.